Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 di Gedung Geraha Paripurna setempat pada Selasa 4 November 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwanasari yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Muhammad Rifai serta Wakil Ketua 3 Susi Narulita Kumala Dewi dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Blitar, Wakil Bupati Blitar Beki Herdiansyah, para ketua fraksi serta jajaran Forkopimda. Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun 2026 pada Senin 3 November 2025. Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwanasari memaparkan daftar kehadiran anggota rapat bahwa sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf C, forum telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Setelah mengamati daftar hadir dari 50 orang anggota yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 36 anggota yang telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir terdiri dari fraksi 1. Fraksi PDI Perjuangan sejumlah 15 orang dari 19 anggota. 2. Fraksi PKB sejumlah 6 orang dari 11 anggota. 3. Fraksi GPD sejumlah 7 orang dari 10 anggota. 4. Fraksi PAN sejumlah 3 dari 5 anggota. Dan fraksi Partai Golkar sejumlah 5 orang dari 5 orang anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini, Selasa 4 November 2025, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Fraksi PDI Perjuangan mendapat urutan pertama untuk menyampaikan pandangan umumnya. Dalam penyampaiannya, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Nugroho membahas tentang kebijakan efisiensi anggaran yang membuat transfer pusat kepada daerah menurun. Kondisi inilah yang membuat pemerintah daerah termasuk Kabupaten Blitar mengalami problem finansial yang serius sehingga Pemkab Blitar melaksanakan langkah-langkah khusus yang dimaksudkan agar penurunan kemampuan keuangan Kabupaten Blitar akibat efisiensi anggaran tetap bisa digunakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, pada umumnya pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Blitar sedang mengalami problem finansial yang serius disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dan permasalahan pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan transfer dana dari pusat ke daerah mengalami penurunan yang signifikan. Situasi ini bagi daerah tentu sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Bagi Kabupaten Blitar, penurunan transfer dana dari pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan penyelenggara pemerintahan mengambil langkah-langkah khusus untuk menyiasati keadaan. Langkah-langkah khusus tersebut dimaksudkan agar penurunan kemampuan keuangan Kabupaten Blitar akibat efisiensi anggaran tetap bisa digunakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat terjadi tidak lama setelah pergantian kepala pemerintahan di Kabupaten Blitar, memunculkan kondisi yang dinamis. Dari dinamika yang muncul, kita bisa melihat bahwa para penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Blitar, baik legislatif maupun eksekutif, sudah sampai pada tataran kecerdasan dan kedewasaan politik yang luar biasa. Sehingga dalam situasi sulit tersebut, kedua belah pihak mampu mengambil langkah-langkah produktif demi kemajuan Kabupaten Blitar. Langkah produktif tersebut tentunya dapat dilihat dari keberhasilan kita dalam menetapkan APBD perubahan anggaran keuangan tahun 2025. Dan langkah produktif lainnya, saat ini kita sudah sampai pada penghujung tahapan untuk menetapkan APBD tahun 2026. Melalui juru bicaranya Anugrah Surya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti sumber kenaikan pendapatan asli daerah sebesar lebih dari 14 miliar rupiah. Menurutnya, perlu ada penjelasan secara rinci potensi apa saja yang mampu menaikkan PAD.
Partai Kebangkitan Bangsa akan terus mendukung optimalisasi potensi daerah yang dapat mendatangkan PAD dengan mengintensifkan kemudahan perizinan industri hingga efektivitas peran Bapenda terhadap pos pemantauan pajak mineral bukan logam dan bantuan yang disinyalir masih terdapat kebocoran. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpandangan 1. PAD terhadap kenaikan PAD sebesar 14 miliar lebih perlu dijelaskan lebih rinci angka tersebut diperoleh dari sumber apa saja, dan fraksi PKB tetap konsisten untuk terus mendorong pemerintah daerah dalam optimalisasi segala potensi daerah yang dapat mendatangkan PAD dengan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di segala potensi yang dimiliki. Misalnya, mempermudah perizinan industri seperti pabrik rokok dan lain-lain. Pemasaran hasil peternakan dan perkebunan diharapkan kantornya berpusat di Kabupaten Blitar. Mengefektifkan peran Bapeda terhadap pengawasan pos pantau MBLB yang disinyalir masih bocor, dan bersihkan dari segala intervensi dari pihak manapun. Penggunaan ETO sebagaimana yang sudah dilakukan oleh tetangga kita di kawasan wisata Lahore, selain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang tentunya akan berdampak terhadap efektivitas layanan dan dapat mencegah terjadinya kebocoran. Masih dalam bentuk pemanfaatan teknologi, ciptakan efisiensi anggaran untuk belanja PJU dari penggunaan listrik PLN menjadi solar panel. Optimalkan pemanfaatan aset daerah tanah yang berada di bahu jalan. Selain itu, sebagai amanat regulasi tentang Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dievaluasi pelaksanaannya setiap 2 tahun sekali, FPKB mendorong keinginan perubahan tersebut untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Angga Adiwangsa Pratama, juru bicara fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar harusnya memiliki rekomendasi strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah menurunnya dana transfer pusat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu juga perlu mencari sumber-sumber PAD baru di berbagai sektor seperti pariwisata maupun retribusi. Fraksi GPD menilai perlu adanya modernisasi sistem pengelolaan pasar tradisional dengan membentuk badan usaha pengelola pasar agar lebih profesional dan terukur. Terkait dengan penegakan pelaksanaan Perda, fraksi Gerakan Persatuan Demokrat menyoroti sehubungan dengan penegakan pelaksanaan Perda APBD, di mana Perda APBD yang semestinya menjadi pedoman untuk melaksanakan program pada masanya atau pada masa tahun anggaran berjalan. Faktanya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai dengan jadwal yang semestinya dilaksanakan. Yang akhirnya, waktu pelaksanaan dimepetkan pada akhir tahun anggaran. Dengan berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat, tentunya ini menjadi beban fiskal APBD pada anggaran 2026. Kami mendorong kepada masing-masing OPD untuk terus menggali potensi-potensi yang bisa mendatangkan pendapatan. Dengan demikian, Pemda harus lebih cerdas, kreatif untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah melalui OPD masing-masing. Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat menyarankan agar pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak daerah berbasis sistem digital serta ekstensifikasi sumber baru seperti pengelolaan pariwisata dengan lingkungan, pengelolaan parkir, pengelolaan retribusi, atau karcis pasar. Dalam hal pengelolaan pasar, fraksi Gerakan Persatuan Demokrat menyarankan agar pasar dikelola secara modern, dipandang perlu dibuat seperti badan usaha pengelola pasar, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman belanja di pasar, demikian pula pedagang pasar juga merasakan aman dan nyaman serta memperoleh keuntungan dengan berjualan di pasar, sehingga mereka secara sukarela membayar retribusi dan uang retribusi dapat dikelola dengan baik. Pada hari ini,
Selasa 4 November. Sebelum menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya Mahfud, fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan selamat atas prestasi Kabupaten Blitar yang telah meraih juara 2 dalam lomba Siskambling kategori Kepala Daerah Terbaik Pembina Siskambling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Menurutnya, sinergitas semacam ini dapat terus dilaksanakan untuk mencegah berbagai aksi anarkisme yang kerap terjadi terutama di Kabupaten Blitar. Seperti fraksi lain, PAN juga menyoroti berkurangnya transfer data pusat. Namun pihaknya meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Blitar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan maksimal. Saudara pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, sebelum menyampaikan pandangan umum, izinkan fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan aspirasi dan selamat atas penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Blitar pada hari ini dari Provinsi Jawa Timur sebagai pemenang kedua Lomba Siskambling kategori Kepala Daerah Terbaik Pembina Siskambling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Selamat juga kepada Desa Mbakung Kecamatan Udanawu sebagai pemenang kedua kategori Desa Babinsa, Desa Mbakung Kabupaten Babin Kamtipmas Desa Mbakung Kecamatan Udanawu atas prestasi yang diperoleh. Fraksi Partai Amanat Nasional menyambut baik terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun 2026 ini. Kita paham bahwa RAPBD 2026 ini adalah yang pertama bagi saudara Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih pada pemilu 2024 kemarin. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di saat kita semua sudah bersiap menyongsong masa depan Kabupaten Blitar yang lebih baik, ada fakta yang harus kita dapati dan kita terima bahwa alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 313 miliar 37.381.464 rupiah 23 sen atau sebesar 15,27% apabila dibandingkan dari APBD tahun anggaran 2025. Namun demikian, fraksi Partai Amanat Nasional meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Blitar bersama seluruh perangkat-perangkatnya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Pada hari ini, Selasa 4 November. Dalam penyampaiannya, Ismail Namsa, juru bicara fraksi Golongan Karya, menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Golkar juga menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur. Pihaknya berharap kegiatan fisik dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang berkualitas. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, yang kedua, kami berharap agar penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2026 itu bisa dapat dilakukan tepat waktu. Utamanya dalam pelaksanaan program infrastruktur. Sehingga hal ini dapat realisasi dengan hasil yang kita harapkan sempurna, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa penyerapan anggaran rencananya akan digenjot pada akhir tahun anggaran. Kalaupun ini targetnya tercapai, tapi dalam sistem pengelolaan pemerintah daerah, pandangan kami, ini bukan cara yang ideal. Karena dari sisi timing, akhirnya jadi terburu-buru. Yang ketiga, fraksi Partai Golongan Karya juga terus mengingatkan kepada saudara Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif agar segera melakukan pengisian jabatan secara definitif pada perangkat daerah yang saat ini masih kosong. Karena ini juga menjadi salah satu faktor lambatnya penyerapan APBD, utamanya pada APBD yang anggarannya relatif besar. Nah, atas dasar inilah fraksi Partai Golongan Karya berharap agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun program dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya, karena penurunan transfer
anggaran transfer pemerintah pusat ke daerah ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Blitar, tapi terjadi hampir di semua kabupaten kota di Indonesia. Maka kami, fraksi Partai Golongan Karya, meminta kepada pemerintah daerah supaya lebih inovatif dalam rangka melakukan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang besar. Hal-hal yang kurang berkenan selama saya Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan APBD 2026 yang akan berlanjut pada tahap jawaban Bupati atas pandangan fraksi sebelum memasuki pembahasan lebih teknis antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan APBD yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar.